Kualitatif. Materi yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Apa itu organisasi dan sistem informasi? Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan, proses bisnis, budaya organisasi, tujuan, pilihan, dan gaya kepemimpinan mempengaruhi jenis sistem informasi yang akan dibangun. Next, organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan birokrasi dengan pembagian tenaga kerja dan spesialisasi dengan jelas. Organisasi mengatur spesialis pada hierarki wewenang, di mana setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dibatasi oleh peraturan atau prosedur tertentu. Next, struktur organisasi. Yang pertama, semua organisasi memiliki bentuk atau struktur. Yang kedua, pada perusahaan wirausaha kecil akan sering menemukan sistem yang dirancang dengan baik yang dikembangkan terburu-buru. Yang ketiga, pada perusahaan multidivisi yang besar akan sering menemukan bahwa tidak terdapat satu sistem informasi tunggal yang terintegrasi, tetapi justru setiap divisi memiliki perangkat sistem informasinya sendiri. Ciri-ciri organisasi. Ada beberapa ciri-ciri organisasi, yaitu yang pertama, rutinitas dan proses bisnis, yang kedua, politik organisasi, yang ketiga, budaya organisasi, yang keempat, lingkungan organisasi, yang kelima, struktur organisasi. Next, hubungan organisasi dengan teknologi informasi. Yang pertama, perubahan teknologi membutuhkan perubahan pada siapa yang memiliki dan mengendalikan informasi. Yang kedua, definisi teknis dan perilaku organisasi. Teknis menunjukkan bagaimana persaingan antar perusahaan dengan menggabungkan modal tenaga kerja dengan teknologi informasi. Next, dampak SI atau sistem informasi terhadap bisnis dan perusahaan. SI atau sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online, dan interaktif yang sangat terlibat pada kegiatan operasional suatu organisasi. Yang pertama, dampak ekonomi. Teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal dan tenaga kerja tradisional. Yang kedua, dampak organisasi dan perilaku. Teori yang berdasarkan sosiologi dari organisasi yang rumit juga memberikan beberapa pengertian mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi teknologi informasi yang baru. Second materi, pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Yang pertama, pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, data, dan teknologi. Next, informasi. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi adalah mencatat kegiatan rutin harian pada usaha yang dilakukan. Yang kedua, sistem kerja berbasis pengetahuan adalah sistem yang dapat membantu dan mencipta pengetahuan baru ke dalam organisasi. Yang ketiga, fungsi otomatisasi kantor adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas data pekerja. Yang keempat, sistem informasi manajemen adalah sistem yang merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan melalui ringkasan laporan dan data rutin. Next, keuntungan dalam penerapan sistem informasi. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, pelayanan mutu kepada pelanggan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, pengembangan produk dapat ditingkatkan. Yang keempat, membentuk citra produk atau barang dan jasa yang positif di mata pelanggan. Next, peranan sistem informasi. Sistem informasi secara umum mempunyai beberapa peranan di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, minimalkan resiko atau minimize risk, yaitu setiap bisnis memiliki resiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada dasarnya, resiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol. Yang kedua, memberi nilai atau age value adalah
Peranan selanjutnya dari teknologi sistem informasi adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Yang ketiga, membantu arena persaingan, yaitu perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena persaingan baru bagi perusahaan, yaitu di dunia nyata. Tier material, penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, perubahan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang di dalamnya menghubungkan dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan mereka, perubahan sumber daya ini ke dalam produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang diubah kepada lingkungan. Next, arus sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan elemen lingkungannya melalui arus sumber daya, di antaranya yang pertama arus informasi dari pelanggan, yang kedua arus material ke pelanggan, yang ketiga arus uang ke pemilikan saham, yang keempat arus mesin dari penyedia, yang kelima arus manusia dari penyedia, yang keenam komunitas global dan persatuan tenaga kerja. Next, rantai nilai Porter. Sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Apa itu margin? Margin adalah nilai produk dan jasa perusahaan dikurangi biaya-biayanya. Next, keunggulan kompetitif. Yang pertama, perusahaan yang melakukan dengan lebih baik daripada lain dikatakan memiliki keunggulan kompetitif dari yang lainnya. Yang kedua, perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak memiliki yang lain, atau mereka yang mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior. Yang terakhir, keuntungan kompetitif. Pada SI, keuntungan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mempengaruhi pangsa pasar. Buruh berargumentasi bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan di bawah ini. Yang pertama, produksi dan pelayanan dengan harga murah. Yang kedua, produksi dengan pelayanan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi dari pasar tersebut.